Selamat pagi pemirsa. Instruksi Jaksa Agung untuk tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka merupakan peringatan agar penegakan hukum lebih mengedepankan pembinaan daripada sekedar tindakan represif. Mengingat banyaknya pelanggaran yang dipicu oleh ketidaktahuan administrasi, aparat dituntut cermat untuk membedakan kesalahan teknis dengan niat koruptif demi menjaga iklim pembangunan desa. Penegakan hukum harus tetap tegas sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium. Namun jangan sampai mematikan inovasi dan kesejahteraan warga karena ketakutan birokrasi yang berlebihan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 21 April 2026 dengan tema Jangan Mudah Memenjara Kepala Desa bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Pernah jadi kepala desa? Belum pernah ya? Belum. Saya juga belum pernah. Saya membayangkan kalau kemudian menjadi kepala desa sekarang, Bang, dengan dana desa yang disebut-sebut sekitar 1 miliar begitu ya, itu kan bisa kita gamang begitu mengelola uangnya. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian seruan Jaksa Agung ini memang akan benar-benar berguna persis seperti yang dimintakan, atau jangan-jangan tetap ada peluang, Bang, untuk main mata antara siapapun? Bagaimana, Bang? Ya, kalau bicara peluang, peluang itu pasti tetap terbuka kan. Tetap ada. Kalau niatnya memang untuk jadi maling, walaupun dia halang-halangi, tetap bisa jadi maling. Kan. Tapi kalau menurut pemahaman kita, apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung itu, menurut saya sih bagus. Setidaknya mengingatkan kepada para jaksa ya, supaya juga tidak terlalu gampang mengkriminalkan kan gitu kan. Bahkan dulu kan terkesan seperti mencari-cari kan. Lebih-lebih kalau sudah menjelang pemilihan umum, seringkali kan kepala desa ini kan banyak diancam tersangka dengan embel-embel gitu kan. Ada kemungkinan ada muatan atau motif yang lain. Tapi itu lepas dari situ, yang diingatkan oleh Jaksa Agung adalah jangan gampang mengkriminalkan. Pahami dulu, dalami dulu. Ketika ada terkesan ada penyelewengan, ada kelainan, dipahami apakah ini memang kesalahan administratif atau memang ada niat jahat. Kan gitu kan. Nah, di sisi lain juga para kepala desa jangan menganggap pernyataan Jaksa itu menjadi surga buat mereka. Ini kan bisa bumerang nih kan. Salah-salah pernyataan Jaksa Agung ini kalau tidak segera dilakukan pembinaan, kepala desa ini bisa, sekarang kita bebas menggunakan dana desa. Karena tidak akan dikriminalkan, tidak akan tersangkakan. Nah, ini bahaya nih, Bung Leo. Betul. Nah, sinilah penting peran dari dinas pemerintahan desa yang ada di kabupaten, ada di provinsi, kan, membina kepala desa ini. Membinanya apa? Gunakanlah uang, ini kan APBN ini kan. Betul. Gunakan dana desa ini untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri kau atau untuk dana untuk kawin lagi kan gitu kan. Iya, ada yang begitu ya. Ada begitu. Ini menurut saya himbauan pernyataan Jaksa Agung ini bisa bermata dua, bisa bermata dua ini kan. Bisa bagus, bisa negatif. Baik. Pertanyaannya, Bang, bagaimana kita memastikan supaya pisau bermata dua itu tidak bermata dua? Kita akan bahas itu dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 21 April 2026. Jangan mudah memenjara kepala desa. Jangan mudah memenjara kepala desa. Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka patut dicermati secara jernih. Di satu sisi, peringatan ini menjadi koreksi penting terhadap praktik penegakan hukum yang berpotensi terlalu represif. Namun, di sisi lain,
Pernyataan ini tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran terhadap upaya pemberantasan korupsi dana desa. Fakta menunjukkan persoalan di tingkat desa memang kompleks. Data Kejaksaan Agung mencatat ada 489 kasus yang melibatkan kepala desa pada semester 1 2025. Meningkat tajam dari 275 kasus pada 2024. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejak 2015 hingga 2024 terdapat 851 kasus korupsi dana desa. Dengan 973 pelaku, setengahnya adalah kepala desa. Angka-angka ini tidak bisa diabaikan. Namun perlu diakui bahwa tidak semua pelanggaran berakar dari niat jahat. Banyak kepala desa berasal dari latar belakang non-birokrasi, minim pemahaman administrasi, serta belum terbiasa dengan tata kelola keuangan negara yang rumit. Dalam konteks ini, kesalahan administratif kerap berujung pada jerat pidana tanpa proses pembinaan yang memadai terlebih dahulu. Disinilah letak persoalannya. Penegakan hukum seharusnya menjadi ultimum remedium atau langkah terakhir, bukan langkah pertama. Jika setiap kesalahan administrasi langsung dipidanakan, maka yang muncul adalah ketakutan, bukan perbaikan sistem. Kepala desa akan cenderung defensif, bahkan enggan berinovasi dalam pembangunan desa. Namun, pendekatan pembinaan tidak boleh menjadi alasan untuk menoleransi korupsi. Harus ada garis tegas antara kesalahan administratif dan tindakan koruptif yang disengaja. Aparat penegak hukum dituntut lebih cermat dalam memilah mana yang layak dibina dan mana yang harus diproses hukum. Persoalan ini juga mengungkap lemahnya sistem pengawasan dan pendampingan di tingkat desa. Dengan jumlah desa mencapai lebih dari 75.000 dan kepala desa lebih dari 76.000 orang, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran pemerintah daerah, inspektorat, serta Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat krusial. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pembina aktif. Pendampingan teknis, pelatihan administrasi, serta penguatan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas. Tanpa itu, kesalahan yang sama akan terus berulang. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat harus diperkuat. Masyarakat desa bukan hanya objek pembangunan, melainkan juga pengawas alami. Keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana desa dapat menjadi benteng awal pencegahan korupsi. Edukasi publik juga tidak kalah penting. Masyarakat perlu memahami bagaimana dana desa digunakan, apa prioritasnya, dan bagaimana mengawasinya. Dengan demikian, kontrol sosial dapat berjalan efektif. Pernyataan Jaksa Agung seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang pendekatan dalam pengelolaan dana desa. Penegakan hukum tetap tegas, tetapi tidak membabi buta. Pembinaan diperkuat, pengawasan diperketat, dan partisipasi masyarakat diperluas. Pada akhirnya, tujuan utama tidak sekadar menghukum, tetapi memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanpa keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan, desa akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Aman. Kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV, kali ini dari Jambi. Ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Jangan Pak Ramadan? mudah memenjara kepala desa. Ya, silakan. Menurut saya Pak Leo, Pak Herman, standarisasi pemeriksaan kepala desa itu kita punya atau tidak? Karena kepala desa itu diserang oleh beberapa
lembaga negara, ada polisi, ada jaksa, ada inspektorat, ada LSM, ada wartawan. Maka standarisasi pemeriksaan kepala desa itu menurut saya usul Pak Herman ada BPKP yang sudah memeriksa standar. Tidak diganggu-ganggu oleh lembaga hukum lainnya. Terkecuali temuan pemeriksaan itu direkomendasikan kepada lembaga hukum, baru bisa jaksa dan polisi masuk ke wilayah itu. Jadi standarisasi pemeriksaan perlu diciptakan di Indonesia untuk menyelamatkan uang negara. Tidak hanya itu Pak Irman, numpang sedikit, bos juga jadi masalah di mana-mana Pak. Terlalu banyak yang campur tangan di situ. Sehingga yang campur tangan di situ itu ada lembaga hukum dan kesempatan itu dimanfaatkan. Untuk diketahui Pak Irman, di kabupaten saya 12 SMK, 8 tidak mau jadi kepala sekolah lagi. Karena tidak tahan melihat tekanan-tekanan yang begitu bertubi-tubi. Jadi standarisasi BPKP mutlak harus dilakukan jelas, untuk penyelamatan uang negara. Terima kasih Pak Herman dan Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kejelasan standar, lalu standar pemeriksaan kepala desa ini bagaimana Bang? Ya sebetulnya sih ada benar juga kata Pak Ramadan. Tetapi sebetulnya kan standarnya itu kan jelas kan gini. Uang negara itu kalau disalahgunakan ya pidana. Itu kan logikanya begitu kan. Dan sebetulnya kan sudah ada rambu-rambunya kan. Kan tentunya kan pengertiannya setiap sen uang negara itu harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat kan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan juga untuk kepentingan untuk memperkaya orang lain kan gitu kan. Jadi sepanjang arahnya untuk kepentingan rakyat. Nah di sini yang ditekankan oleh Jaksa Agung. Untuk kepentingan rakyat, tetapi ada kesalahan administratif. Nah di situ diingatkan penegak hukum, kejaksaan, jangan langsung mengkriminalkan mereka. Bina dulu. Ya dilakukan pembinaan lah. Karena kan niatnya kan tidak ada untuk korupsi. Memang niatnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi mungkin keliru. Nah, karena mereka kan minim pemahaman administrasi kan. Tidak semua pintar. Dan kan tidak semua juga dari birokrat kan. Betul. Kebanyakan tidak malah. Kebanyakan tidak. Nah, disinilah penting peranan dari inspektorat. Inspektorat itu juga jangan hanya mereksa, juga berikan pembinaan, edukasi. Demikian juga dinas pemerintahan daerah, pemerintahan desa kan, itu juga secara periodik menjelaskan, bahkan undang para kepala desa itu, misalnya katakanlah sekali sebulan, menjelaskan begini loh, menata administrasi keuangan, supaya mereka terhindar dari perbuatan melanggar hukum gitu kan. Permasalahannya Bang, apakah inspektorat atau pengawasnya itu cukup? Kalau di dalam editorial kan dikatakan jumlah desa itu ada sekitar 75.000 lebih, kepala desanya ada sekitar 76.000 lebih. Jangan-jangan mungkin karena kekurangan personel pengawasan Bang? Enggak, pasti cukup lah. Cukup ya? Pasti cukup, kan dia kan ada perangkat kan. Itu juga bisa dia delegasikan kepada camat kan. Di camat juga kan ada aparat yang menangani soal pemerintahan desa ini kan. Jadi tidak ada alasan kurang. Tinggal lagi sebenarnya kan mereka memberikan perhatian nggak? Atau memang niat mereka memang mau benar nggak kan gitu kan? Kan terkadang yang kita lihat tidak semuanya. Terkadang juga mungkin jangan-jangan juga dari atas tuntunannya kepada kepala desa ini bisa begini gitu kan. Ada tuntunan yang salah, bisa terjadi loh. Karena tadi kan kita berangkat dari pemahaman kepala desa itu kan tidak semua kuat administratif. Kebanyakan tidak mengerti. Tidak. Tapi ini sebetulnya tidak boleh menjadi katakanlah alasan untuk pembelaan kepala desa. Sekali lagi kepala desa ini juga diminta juga untuk berusaha untuk memahami. Jadi jangan juga pasif. Karena ketika dia ingin menjadi kepala desa dan terpilih, dari awal dia juga harus mau memperbaiki diri kan. Jadi kalau dia juga bertahan pasif, ya memang dia akan menjadi objek daripada
perbuatan hukum. Bang, ada dua pertanyaan, Bang. Yang pertama adalah ini kan baru seruan Jaksa Agung yang dihilir lah ya kalau saya bilang kasusnya. Kan harusnya kita dengar juga seruan dari Menteri Dalam Negeri misalnya untuk kemudian menyerukan pembinaannya. Itu pertama. Yang kedua, seberapa kuat, seberapa mengikat, Bang, seruan Jaksa Agung ini kalau memang ini hanya lisan ya untuk dijadikan pedoman oleh jajaran di bawahnya, Bang. Nah, ini yang saya tidak paham. Apakah pernyataan atau pidato daripada Jaksa Agung ini bisa menjadi dasar hukum? Jurisprudensinya gitu kan. Jadi kalau suatu ketika misalnya ada perbuatan kepala desa akhirnya tidak dipidanakan, kan begitu kan? Lalu dipertanyakan. Jaksanya bagaimana nih? Apa dasarnya? Apakah bisa nggak? Dasar hukumnya adalah pidato Jaksa Agung. Lisan itu. Nah, mungkin ada baiknya Jaksa Agung juga merapikan pidatonya itu menjadi tertulis. Katakanlah surat edaran. Oh, oke. Dalam bentuk surat edaran bisa. Itu lebih mengikat ya? Lebih mengikat. Atau juga bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri melakukan SK bersama kan gitu kan. Itu juga bagus. Jadi memang dalam rangka untuk menyelamatkan ya. Ini kan menyelamatkan kepala desa itu kan harus dimaknai ini kan menyelamatkan uang rakyat kan. Betul. Bukan ansih kita mau menyelamatkan kepala desa itu supaya jangan dipidana. Tapi tujuan utama adalah menyelamatkan dana rakyat ini kan. Dana rakyat yang diperoleh dari kita juga. Dari kita juga, dari pajak rakyat juga kan. Jadi memang Kementerian Dalam Negeri juga harus berusaha. Jadi jangan hanya menunggu dari kejaksaan, tapi Kementerian Dalam Negeri juga bisa menjembatanya dengan memberikan pembinaan secara periodik kepada kepala desa ini. Harusnya ya. Harus bisa. Nah, Bang, batasan dari ini kan begini, ketika bicara pembinaan itu kan harus juga ada batasan yang tegas, Bang. Perbuatan mana yang kemudian memang persis karena ketidaktahuan, keluguan mungkin soal administrasi, dan mana yang bisa jadi dia berlindung di keluguan tapi sebenarnya ujung-ujungnya ada hal-hal yang memperkaya diri sendiri. Nah, ini kan batasannya juga harus jelas, Bang. Itu kira-kira jajaran kejaksaan mengerti itu tidak? Ya, di sini nanti memang kan seorang jaksa kan dia kan sebetulnya kan dia juga dibekali dengan intelijen kan. Pengendusannya juga pasti tajam kan. Memang seperti yang dikatakan Bung Leo tadi, ini kan ada juga nanti kepolisian yang pintar kan. Berlindung dia. Cari celah dia. Ini kan kita bisa arahkan ini administrasi ini. Tapi kan tidak sebodoh itu jaksa kan. Dia juga bisa mengendus. Katakanlah misalnya ketika ditemukan ada niat jahat kan gitu. Tapi benar-benar niat jahat ya. Tidak diusahakan ada niat jahat, padahal nggak ada niat jahat kan. Jangan dipaksakan. Katakanlah misalnya uang itu digunakan untuk membeli mobil pribadi gitu kan. Atau uang itu dipakai untuk katakanlah sunatan anak. Seperti yang juga dikasih contoh oleh Jaksa Agung, dipakai untuk kawin lagi gitu kan. Itu jelas salah. Ya, artinya itu kan urusan memang pribadi. kalau yang gini harus dipidana. Jangan diampuni. Pidana langsung, dan itu harus mendidik karena memang gini. Memang harus ada efek jerahnya. Hukum itu kan harus ada efek jerahnya. Betul. Supaya yang lain terlindungi kan. Supaya tertib gitu ada kan. kepastian hukum. Nah, itu pentingnya. Pertanyaannya, Bang, kalau kemudian apa yang kita sampaikan ini ternyata belum dilakukan. Jadi berhenti baru dalam pidatonya saja. Apa yang akan terjadi? Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita bicara, tadi saya mau kembali ke contoh yang Abang katakan bahwa Jaksa Agung bilang kalau dana desa ini dipakai kepala desa, oknum kepala desa untuk kawin lagi, itu jelas melanggar karena untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau misalnya untuk menyelenggarakan nikahan massal, Bang, karena warganya mungkin tidak mampu, itu boleh apa tidak?
Ya mestinya boleh. Mestinya boleh kan itu kan untuk kepentingan masyarakat. Untuk kan? warga ya? Untuk warga. Nah, di sini kadang-kadang kan. Batasnya. Nah, terkadang kan kalau tanda kutip ada jaksa nakal, nah ini juga bisa dipidanakan orang ini. Meskipun itu untuk warga. Ini di sini kan. Atau hitanan massal misalnya kan. Kalau hitanan anaknya atau cucunya saja nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau hitanan massal Untuk warga atau itu bisa. itu tadi perkawinan massal, ada misalnya 100 keluarga di sini Iya, belum dinikahkan gitu. betul. Nikah diam-diam, nggak sanggup dia kan mengundang KUA kan gitu kan. Nah, ini nikahkan massal mestinya boleh. Nah, di sini sebetulnya yang diingatkan oleh Jaksa Agung, yang begini-begini jangan kau kriminalkan. Iya. Nah, toh itu kan juga untuk kepentingan masyarakat. Contoh misalnya kan gitu kan. Memang ini pernyataannya Jaksa Agung ini bisa jadi abu-abu ini. Betul. Bisa dibawa bagus, bisa dibawa jelek kan gitu kan. Seberapa yakin kita Bang, seluruh jaksa di Indonesia ini memang punya kemampuan untuk memahami yang barusan kita katakan ini Bang? Nah, kalau kemampuan pasti mampu. Pasti mampu ya? Tinggal niatnya bagus nggak gitu kan. Nah sekarang ini kan juga Jamwas juga Jaksa Agung Muda Badan Pengawasan harus juga mengawasi jaksa-jaksa ini. Jangan sampai ini juga dipakai mereka untuk kepentingan diri sendiri juga. Artinya yang mestinya pidana, jadinya itu kesalahan administratif. Jangan sampai ada main mata. Jangan main mata gitu. Dari kan. oknum. Oknum gitu kan. Wah itu bisa bahaya ini. Iya. Tapi intinya ini bagus ini. Iya. Tinggal bagaimana jaksanya juga harus betul-betul jujur, clear. Nah, kepala desanya juga harus diingatkan. Nah di sini juga peran dinas pemerintahan desa ini. Baik. Jadi semuanya harus sama-sama. Kalau nggak ini bumerang nih. Salah-salah ini akan disartikan ini pemberantasan korupsi cukup bisa gagal ini Itu kalau. Kita percaya itu tidak akan terjadi dan kita tunggu langkah lanjutannya Bang Elman. Terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, pada akhirnya instruksi Jaksa Agung harus menjadi momentum menyeimbangkan penegakan hukum dengan pembinaan. Penegakan hukum tetap harus tegas namun tidak membabi buta, sementara pemerintah daerah wajib memperketat pengawasan dan pendampingan administrasi bagi kepala desa. Dengan sinergi antara aparat yang cermat dan partisipasi aktif masyarakat, dana desa diharapkan tidak lagi terjebak dalam masalah hukum yang berulang, melainkan benar-benar terserap aman untuk kesejahteraan warga. Saya Leonard Samosibu, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.